Tentunya Bapak Ibu butuh waktu yang tidak sedikit. Butuh waktu tidak sedikit tiap hari. Makanya, wahai orang yang beriman, ingatlah kau pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat kathiron turkang saukeh-ukeh, sebanyak-banyaknya. Berarti sejati dzikir adalah kesadaran mutlak dalam hatimu bahwasanya apa yang muncul dan timbul diri makhluk itu songko Allah. Setelah itu wujudnya makhluk tiada, itu wujudnya Allah. Nantinya di situ Pak Bos. Nek wis ana kono gendeng-gendeng wis tah. Hati sampean mesti jadab. Urusan akal melok jadab apa jari Gusti Allah. Hati mesti jadab. No nikmat. Kau no barang nikmat kecuali bertemu Allah. Ya niku solusinya. Fasabbihuhu. Apabila dalam hatimu kemasukan lagi, fasabbihu, bersihkan lagi. Dikron bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Berarti cara bersihkannya kembali kepada zikir. Wa ilaina lan iku maring ingsun Allah turjauna utawi den balekake sira kabeh. Pun sadurunge jenengan dibalekno dalam kematian secara syar'i, sudah jenengan kudu bangkit dulu sebelum nanti dibangkitkan hari secara syar'i. Nek jenengan kalau panjenengan itu sudah berbangkit dari matinya hati yang berpuluh tahun ini di dunia menuju bertemu hidup, maka nanti jenengan sudah tidak mengalami hari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang syariah. Sik bertentangan sian. Sik bertentangan. Rapopo. Karena apa? Karena masih belum paham. Enggak wis paham lah. Jenengan akan mengerti sendiri. Wis gak apa-apa. Makanya nek ditanya, bagi orang yang makrifat, surga dan rokok itu ada enggak? Nah, orang yang bermakrifat ya. Nah, wis gak kanggo bahasa kula. Bahasa kula bukannya tidak ada. Engko ngomong tidak ada digegemi. Sing gak paham. Oke, wis gak kanggo. Karena yang disebut makrifat adalah amal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Sing wujud iku ana Allah tok, sak liyane Allah wis gak lho disitulah letaknya gak kanggo. Padha mek ngene. Jenengan kalau sudah di sini kanggo enggak mobil dalan sing kok liwati mang? Wis gak kanggo. Prai. Tapi engko sampean mulih kanggo mana? Kanggo lagi. Wong jawab saya di sini kok. Kalau saya jawab di sini, saya katakan, oh sudah nggak berguna. Tumpaanmu tadi kendaraan sudah nggak berguna. Buktinya digeledak nih jopo. Jalan-jalan sing sampean lewati, ya sudah sampean tinggalkan. Saya jawabnya di sini. Tapi kalau saya jawabnya di rumah nanti, habis ngaji ya saya konggo. Karena kau posisi masih di jalan. Nanti kalau sudah di rumah, wis gak kanggo maneh. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat lain, bagi orang-orang yang dikatakan orang yang bejo banget, sungguh beruntung, bagi orang-orang saat di dunia ini sudah bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini Pak, sungguh beruntung bagi orang-orang ketika saat masih di dunia ini bertemu Allah. Bahasanya sholatnya bisa bertemu Allah, diterangkan sebagai sholat yang khusyuk di sini. Ya sudah, tinggal kita milih ayat yang mana. Wa qala aidan qad khasirul ladina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia mendustai pertemuan terhadap Allah. Gak mau ketemu Allah. Ketemu nih iku senengane sakliyane Allah. Monggo. Wis, semua itu sudah diberikan dan diajarkan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Nanti jenengan tinggal pilih yang mana, monggo kerso. Bapak Ibu, kesimpulan, semua apa yang telah diberikan Allah 4 perkara, bala
maksiat, nikmat, taat, itu semuanya datangnya dari Allah sebagai ujian bagi kita. Pertanyaannya, kita memandang makhluknya 4 ini, apakah memandang yang namanya Allahnya sebagai pengendali? Jawabannya, jikalau hati kita masih di zona mati, jangan harap bisa melihat dan ketemu Allahnya. Gak bisa. Akhirnya mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsunya sendiri. Tapi jikalau jenengan sudah keluar dari kematian, sudah tidak menduakan Allah, maka di situ pasti Anda akan bisa menjawab dan tidak gap dengan surat Al-Anbiya ayat 25 ini. 35 ya. 35 bahwasannya bisyarri wal khairi adalah minallahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang Allah berikan pemahaman dalam kesempatan malam hari ini terkait masalah buruk dan baik itu datangnya dari Allah, dijadikan sebagai ujian buat kita, tergantung kita memandang makhluknya atau memandang Allahnya. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya bagus untuk lebih menaukiti ini wonten ada keterangan di kitab Jawa Risalatul Qusairiyah karangan Imam Qusairi. Koreksi bila salah. Mekaten Gus. Sababul adab wujudul hijab. Sababun nikmat wujudul ma'rifat. Sababun nikmat wujudul ma'rifat. Sampun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku nek cara proses lawunak. Lawunak. Aku watuk ya sebabnya rokokan. Aku rokokan kuwi sebabnya aku kepingin. Aku kepingin sebabnya ana sing ngendhalekno kepinginanku. Sapa sejatine sing ngepinginake? Allah. Artinya Anda akan bisa mencapai makrifat, prosesnya itu harus dari syariat. Itu sebab akibat dari semua hukum. Saya tadi merasakan gurihnya susu, ya, dikarenakan saya minum susu. Niki sing podo-podo menerima hakikat makrifat loh ya, syariate kabeh. Syariate bentuk saya itu harus ada punya ilmu bagaimana cara minum yang benar. Torikoi adalah jalan, nama minum itu harus didatangkan susunya. Makanya gelem gak gelem mau ditekakno. Teko. Hakikatnya saya harus bisa merasakan rasa di dalam susu itu bagaimana. Gurih, oke. Boso tak nyatakno tenan gurih. Ketika saya merasakan gurihnya susu, berarti itu makrifati dalam satu hakikat. Wis. Syariatnya apa kita? Terserah. Ketemu Allah di mana? Wis contoh salat. Syariatnya apa? Ilmu untuk bagaimana sholat caranya kita pahami. Ada syarat sahnya sholat, ada rukun sahnya sholat, kita penuhi. Iku syariatnya ilmu. Torikoi nama sholat. Hakikatnya tujuan ini harus kita lakukan. Berhubung kita itu ada hakikat tujuan mengarah kemana tujuannya sholat tidak ada lain kecuali menyembah pada Allah, ilmunya sudah kita emban, hakikat itu sudah kita bawa, kita nyatakan, kemudian kita sholat. Akhirnya bukti nih sholat kita merasakan kehadiran Allah yang memperjalankannya. Berarti wis lepas syariat, torikot, hakikat lepas. Nyata hakikatnya yang disebut makrifat. Wis niki walus. Proses wasilun memang seperti itu.
berhubung kebanyakan umat manusia menolak pengajaran ilmu tentang tujuan aslinya tidak lain menyembah bertemu Allah, maka jangan heran kalau kita bersyariat numpak ning thariqah kita tidak bisa bertemu Allah. Bertemu nih bokong semok. Lho nggih. Bokong semok rupa garwa, bokong semok rupa anak, bokong semok rupa harta benda, pekerjaan. Iku bokong semok kabeh. Bahkan ana bokong semok iku pujaan. Karena kita punya status tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bokong semok kabeh niku. Jangan heran. Karena kita menolak ilmu tentang tujuan. Kan sudah genah, apa tujuanmu iku sholat? Nyembah Allah. Nah, tapi berhubung ilmu hakikate, ilmu untuk meluruskan tujuan kita tolak, yaitu dinu tauhid, ora iso. Wis tah. Geroh nek ngomong iso geroh kuwi. Kadapta. Kemarin saya kaji. Ada seorang ulama yang tersohor. Santri ini ribuan, alim segala-galanya, tapi ketika sholat Allah mengatakan tadabta, goroh awakmu, hati ini tilono goroh. Karena apa? Waktu sholat ketok bujuni 11, waktu sholat ketok anai sing ono pondok-pondok kabeh, waktu sholat ketok santri ini sing ribuan, pengikuti sing jutaan. Durung maneh waktu sholat ketok montore sing serba mewah. Gusti Allah dawuh kadapta bujuk gerok awakmu. Kiai lho Pak dilokno ngono. Gusti. Akhire dheweke golek guru, ketemulah guru irunge pesek. Nggih. Kemarin saya akhirnya guru irunge pesek murui sholat sing bener ambek mudo. Artinya mboten sampai muda telanjang ngono. Diudani kabeh. Bojomu tinggalan, anakmu tinggalan. Ya ta? Santrimu pengikutmu donya kabeh tinggalan tekan jero atimu. Ngoten lho karepe. Tapi basa pahamane si kiai iku mau mboten ngoten. Wis munggah gunung salat Pak mbek muda. Akhire Gusti Allah dawuh sodakta cocok bener. Fisiknya ngoten, tapi maksudnya mboten ngoten. Ati ini sudah lepas fana dugi sak liyane Gusti ngoten maksudnya. Ngoten lah. Jadi untuk mencapai makrifat memang seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah bisa tanpa syariat gitu untuk mencapai makrifat? Lah ngoten. Kepahamannya wong pertanyaan ini kan syariatnya syariat, lah ngoten ndak? Lho jenengan dahar lho syariat. Ilmu untuk dahar syariat. Ilmu untuk kerja syariat. Ilmu untuk aktivitas apapun syariat. Lah thariqoi iku nama sebuah aktivitas iku thariqah. Thariqah iku jalan, hada sirat. Ini jalan, bagaimana jalan ini jadi mustaqim? Yo innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yo atimu kudu satu titik nanggone sejatine urip. Wis. Surat Maryam ayat 36 niku tadi. Jawab saya, yo gak iso. Cuman syariat ini adalah seluruh aktivitas apapun ilmunya namanya syariat. Lah nama aktivitas itu adalah thariqah. Laksana sampean ke sini, yo gak iso sampean niku lepas dugi kendaraan. Kendaraan niku syariat. Walaupun sepeda pancal, walaupun sandal, itu sampean iki ya tumpahan. Bisa lepas dugi thariqah? Enggak. Pada saat jenengan masih belum ning makrifat, masih perlu, nggak bisa sampean lepas dari thariqah. Mangan, nama makan itu thariqah. Wis. Lah hakikate adalah tujuan. Lah tujuan sampean kemana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mana agama yang lurus? Itu tadi, hanya menyembah. Berarti aktivitas apapun jenengan, jikalau hati jenengan iki estu makrifat pada Allah, maka inilah yang disebut dinul qayyimah. Wis agama sing lurus. Kalau jenengan sudah membawa hakikat tujuan ini dan sampai pada tujuan, maka thariqah syariat pada saat jenengan sudah sampai di situ makrifat, mboten kanggu. Syariat wis gak kanggu. Mun salah paham. Detik-detik sampai sudah ada di sini, maka sepeda mobil gak kanggu. Di sini loh ya. Detik-detik sampai iku bertemu Allah di maqam musyahadah, maka syariat thariqat hakikat wis gak kanggo. Tinggal makrifat ketemu. Nanti jenengan apabila turun lagi ya sik kanggo. Sehingga bahasa sederhana maksudnya gak kanggo iku diparkir, mboten dibuang, tapi diparkir sebab nanti dipakai lagi. Lawang jasmania sampai mari sholat selesai toh, engko lak keluar ganti aktivitas lain, lah ngono ta? Lah maka syariat thariqat isi kanggo pada saat itu. Tapi secara ruhaniyah lho ya, iku jasmania, ruhaniyah selamanya gak kanggo. Karena posisi ruhaniyah jenengan ini kalau sudah dimusyahadah ya selama-lamanya dimusyahadah. Urusan jasmaniyah jenengan kali kula di alam muhadharah atau alam mukasyafah ya terserah. Otomatis syariat thariqat sik kanggo. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan pandangan orang lain sampai niki bersyariat dan berhakikat, tapi pandangan Allah ruhaniyahmu sudah gak kanggo. Paham maksud kula nggih? Oh doyan mangan ngono kok jare wis mak repot. Iki orang lain memandang. Tapi ruhaniyahmu sudah tidak mau lagi berbicara dengan selain Allah. Walaupun jasmaniyahmu bicara pada selain Allah. Inilah wali sing disingitno Gusti Allah atas kewaliannya. Ngoten niki. Wali sing disingitno oleh Allah, disembunyikan oleh Allah atas kewaliannya terhadap orang lain. Wah enak ngeten iki pun. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, niki babakan sholat. Sholat itu kita mulai dengan takbir dan salam. Namun dalam pergerakan ini ada beberapa sab-sab. Yang pertama yang merukukkan aku Allah. Yang kedua yang merukukkan Allah. Yang ketiga kok tambah gendeng Gus. Jadi yang ruku Allah, yang tambah dulu tambah sampel. Nah pertanyaannya, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu termasuk yang dinamakan khusyuk atau yang lain? Saya kurang tahu. Terima kasih Gus, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ingin mendapatkan mutiara di dasar laut, orang itu harus tenggelam semakin ke dalam menuju dasar laut. Wajib. Karena mutiara itu adanya di dasar laut. Urusan jenengan mlebu sak kapal terserah. Terserah jenengan. Nek cara kula, kapalku tak delen ndukur. Kalau silem tanpa nggo baju telanjang malah lebih enak.
Tapi harus punya akses. Jika matek tengah dalan, berarti harus bawa tangki isi oksigen. Iki kan tamsil Pak, paribasan. Jenengan pingin makrifat harus punya akses. Kalau nggak punya akses, bongko tengah dalan gendeng. Akhirnya larinya ke Menur. Sebelum sampai ke begal ambek bongso halus. Apa aksesnya kita? Buka ayat 87 surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hatimu harus ada kesadaran selama ini kita dolim pada Allah. Bentuknya nanti dolim. Iman selain Allah. Dengan begitu maka muncul anta. Anta itu jenengan. Jenengan siapa? Jenengan urip iki akan terasa dekat. Allah akan terasa dekat dalam dirimu. Sesuai dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang saya, kata Allah, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Inilah yang disebut Rasulullah dalam hadis sahihnya ihsan. Islam, iman, ihsan itu apa? Iman yang sudah benar, iman yang tidak mendua. Kita akan terasa Allah itu dekat dan tidak ada selain Allah jikalau Anda membawa akses sirul asr. Titik. Ini akses. Dzikir inilah akses jenengan untuk bisa sampai mendapatkan mutiara. Kalau jenengan ini tidak membawa dzikir sirul asra atau nafi itsbat, atau jenengan pemfanaan keakuan diri sebagai makhluk dan mengitsbatkan keakuan Allah, wis masih kuwi thariqah sampai ratusan tahun wiridmu gak iso. Ora iso. Dicoba sampean Beijing silmu nanggone laut gak nggo tangki oksigen. Sebab semakin ke dalam itu kuping semakin teng-teng Pak. Karena memang tekanan. Apalagi jenengan gak iso nglangi. Gaya batu kan langsung wis gak mumbul. Makanya mengapa Rasulullah ketika sudah melewati alam kasyafah ketika Mi'raj di atas sab langit 7. Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, bacalah tahiyat ini sebelum kau sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau tidak, kau tidak bisa sampai ke sana. Tahiyat itu penghormatan. Berarti akses itu sama halnya jenengan numpak pesawat, nggawa tisu. Pak niki, akses kula ditolak enggak? Kok sampean nggawa tiketnya diwojo? Oh ya, silakan masuk. Tisu digawa. Mboten saged. Pertanyaan dari Bapak tadi yang pertama, kok kula semakin gendeng, apakah betul-betul? Maksudnya gendeng, jenengan wis gak bisa memberikan nilai dengan nilai berapapun zona di situ. Dan atau duniawiyah bagi jenengan sudah tidak ada harganya. Makanya bagi orang lain mengatakan jenengan sampel alias gendeng. Memang semakin masuk semakin gendeng. Semakin gila pada Allah, otomatis niku. Jadi benar jawaban saya. Jadi tadi aku nih makhluk takholi digerakkan oleh Allah hidup. Oke, masih ada dua. Saya suwe aku nih makhluk hilang lewat proses takhali, duduk kita jali aku nih Allah. Kok tambah gendeng? Iya, memang seperti itu. Karena jenengan ini asalnya dari anak kecil fitrah ra ngerti apa-apa. Terus masuk balik ngerti apa-apa, akhirnya kembali lagi anak kecil mana ra ngerti apa wis gak rumangsa ngerti. Ya mau waktu balik ke atas jenengan sih merasa diri kita ngerti apa-apa yaiku. Yang kedua terkait masalah khusyuk. Gini kok khusyuk. Jenengan sudah tidak ada iman kalau selain Allah wujud yaiku khusyuk. Itulah khusyuk. Gambarane wong salat wis gak merasa jenengan yang melakukan salat.
Ya iku khusuk. Berarti sing salat sapa? Allah. Inilah jenengan diwastani sampun mlebet ahad, tidak hanya dikatakan ngerti wujud batini Allah, tapi juga wujud dohire Allah. Allah dohir, Allah batin, huwal awal wal akhir, wa dohiru wal batinu. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten tanglet. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata li dzikrillah. Kali ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sampun matur nuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau betul-betul sholat sampai akim sama. Cara fungsinya maksudnya kedudukan sama dengan jenengan iki menjaga dzikir sama. Sebab wa aqimis shalah li dzikri. Tujuan jenengan sholat li dzikri semata-mata eling menyang ingsun. Maksudnya eling sholat iki duduk sholatmu bos, tapi sholatku ngono umpama Gusti Allah. Kok aku iki apa sih? Nah ini maksudnya eling di situ. Jadi sama Pak. Jikalau akim itu betul-betul jenengan ini menjaga. Menjaga berarti akim maksudnya adalah jenengan itu ingat kalau itu bukan jenengan yang bisa melakukan sholat. Mekaten. Assalamualaikum Romo. Kula badhe tangket soal kholwat Romo. Jadi selama ini kita masih munyer-munyer di alam mukasafah. Jadi kita saat kholwat itu masih di alam mukasafah. Yang lihat itu semuanya memang makhluk halus semua. Itu spontanitas. Kita memang pertama ada rasa takut. Setelah itu kita langsung spontanitas. Itu yang kita baca. Itu lari ke ayat kursi. Setelah itu kita langsung entah itu jin, entah itu apa, itu terus melihat, terus. Tapi dalam hati kita itu kadang-kadang rasa takut itu ada, tapi terus. Terus ternyata akhirnya spontanitas kita baca itu. Nah, itu gimana Rom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengapa kok baca ayat kursi? Karena dulu kita didoktrin setan jin minggat nek diwacana ayat pun kula mboten bantah mboten Pak. Setahu saya malah dia iso maca ayat kursi. Nggih, nggih ngapunten Kang Ada. Siapa si Ajazil yang pada akhirnya disebut iblis? Itu asal muasal penasehatnya para malaikat. Penasehat. Berarti penasehat itu luwih alim daripada yang dinasehati, yaitu malaikat. Makanya dia merasa alim, akhirnya berani menentang penciptaan Adam oleh Allah. Ngeten heta Gusti. Napa mungkin mboten dadosake tidak menjadikan munculnya manusia itu pertumpahan darah di bumi ta. Jenengan kok ajengin, panjenengan kok mau menciptakan manusia. Apakah mboten cukup? Tidak cukup. Kami malaikat setiap saat mensucikan panjenengan. Gusti Allah dipadhei. Lah gendeng sing ngeten iki. Iki bahasane bos iku dibantah oleh karyawan. Lah wong karyawan gak ngerti karepe bos. Mobil yang sudah dicuci, ya sudah dicuci, dikongkon nyuci mana? Karyawan bingung, lah pas sudah dicuci kok dikongkon nyuci lagi. Berhubung karyawan tidak memahami apa maksud bos, mesti berontak. Jawab, hei bos, ini tadi enggak, kan sudah dicuci, mengapa harus dicuci lagi? Enggak tahu toh, jane ngono. Sebagai karyawan ijo ojo kakean cocot. Wis jalakno ae apa kata bos. Nek kakean bantah, sampean kok di PHK men.
Lho nggih. Sebab apa di dalam pikiran bos itu nggak sama dengan pikiran jenengan. Nggak sama. Apa yang dimaksud kehendak Allah itu tidak sama dengan apa kehendak kita. Karena kita kan gini. Enak moh gak Gusti aku iki mbok nek rapi olehna bojo sing ayu. Sing wedok yang ngono olehna sing ganteng, sing sugih dan lain sebagainya. Bojo lain dino kita dijodohno sing gak cocok ning atine awak dhewe. Tapi kelakon wong tuane. Rabi le. Aku wis dijodohlane, wis dijodoh sendiri. Wis. Lah, si Le itu sudah punya pacar, cocok wis. Tapi di mata keluarga ditolak. Waduh. Mau tak tolak orang tua. Mau saya lakoni iku aku adung cocok ambek pacarku. Terus yang mau saya nikah ini orangnya kok gak cocok ambek aku. Niki namanya si malah kama. Mau ditolak itu orang tua, nggak ditolak, dilakoni itu nggak cocok dengan hatiku. Wistah. Kita sebagai anak nggak ngerti apa sing dadi karepe wong tua. Pak, aku takut. Oh no ada orang tua itu menyengsarakan anak? Nggak ada. Kalau nggak percaya, ibu habis nyusoni anake, obongen anake, ada? Nek pancen ada, itu berarti wong tua gendeng, gak waras. Gak ada bu. Orang tua itu tega dengan anak. Sama, Allah juga begitu. Sama. Walaupun kita itu dikasih perkara yang gak enak, itu bentuk kasih sayang Allah. Cuman berhubung kita tidak menyelami apa yang menjadi kehendak Allah, kita selalu protes. Bisnis enak-enak lancar dijatuhno Allah dengan cara Allah sendiri, dibujuki kancane. Ya dah. Akhiri kolab, tanggungan bank banyak. Wis. Ini gak 1 2 loh ya. Sak pirang. Tapi coba kalau kita mau bertafakur, apa maksud dan tujuan Allah seperti ini? Ternyata kalau boleh saya urun jawaban, otomatis jenengan iki nanti terima atau enggak bukan masalah saya. Apa? Allah sengaja menyelamatkan ruhaniamu dari kematian panjang disebabkan karena harta itu. Iya. Coba wae. Nek gak diringkes sama Gusti Allah. Jenengan kemana hati Anda? Mesti kebanyakan iku larinya kita pada selain Allah, yaitu kemewahan dunia. Enggak tambah tawaduk hati kita pada Allah, justru hati kita tambah dolim pada Allah. Allah sudah mengatakan, alhaakumut takatsur, jikalau hatimu bertambah megah menghadapnya terhadap duniawiyah, yang duniawiyah jasadmu memang tambah tebal, itu menjadikan kau tambah lalai pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai akhir hayatmu. Nyuwun sewu, cara kula ndek bojo ayu kingis-kingis, tak endeng-endeng mboten. Nah, tak pamer-pamerke dan lain sebagainya. Makanya mengapa Kanjeng Nabi sebelum sedo itu terbesit dalam benaknya, ya Allah, kumpulkan saya pada orang-orang yang miskin. Ada di situ. Bukan miskin dohir maksudnya. Artinya gini, hatinya sudah miskin dunia. Tidak selamanya miskin dohirnya sak dunia ini, enggak. Batinnya. Artinya sudah kotong. Dulu Pak, memang kita didoktrin ayat kursi itu untuk ngusir jin dan iblis setan. Tapi setahu saya tambah alim. Nah, terus bagaimana ketika kita khalwat, terus di situ kita dihadapkan Allah, dibuka alam kasaf. Solusinya bagaimana biar kami itu nggak muter-muter di situ, masuk di alam musyahadah. Pegang teguh tali Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
lam fisal malaha. Tali Allah itu fungsinya bisa yakfur bitauhid, ninggalno wujud selain Allah, wa yu'min billah, dan bertemu wujud hanya pada Allah. Ternyata jawabannya proses sirul asrar. Niku. Fungsinya sirul asrar pertama kan ngeten, Pak. Meniadakan keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa. Dan atau kita harus memandang di dalam makhluk apapun itu yang berperan adalah Allah. Lah, ketika ketemu jin, ketemu iblis, kok jenengan mandang Allah, nama jin iblis lenyap. Akhirnya tinggal nama Allah. Lah, nama Allah inilah nanti jenengan akan diseret Allah di alam kefanaan baru musyahadah. Niku carane praktis, Pak. Terus pertanyaan ini, apakah ketika saat itu sirul asrar tasih emut? Lah ngoten nggih. Tasih emut. Wis. Sing gawe, sing bersihno ati sampean saka wujud sakliyane Allah. Asline bukan kita. Allah sendiri. Yang menjadikan jenengan emut memfusikan dzikir sirul asrar, ya toh? Atau tidak, siapa? Allah sendiri. Jadi di situ, Pak. Kata-kata emut itu bukan berarti maksudnya sampean eling pesanku bawa dzikir sirul. Enggak, dengan sendirinya. Nanti kalau fungsinya sirul asrar itu berlaku, maka jin dan iblis itu tiada. Yang nyata adalah wujud dohir dan wujud batin Allah. Pun. Tandanya ya napa niku mengki? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati sampean wis gak ono barang wedi. Tatmainnul qulub, hati sampean hanya yang berlaku rasa nyaman, tentrem, damai. Saya qulu dan ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jenengan masuknya itu dalam keadaan aman, santau, begitu. Lah, makanya mengapa dalam ayat mengatakan bukrotau wa asila, melatih kita di luar khalwat khusus itu semata-mata untuk membiasakan diri hati konsisten duduk di tajalli, begitu. Tasih wonten mungkin Ibu barangkali. Assalamualaikum Gus. Niki tentang yang baiat kemarin. Niku kan ada bilangannya. Kita kan sebagai pekerja niku kadang pas waktunya zikir niku waktu bekerja. Sedangkan pada jumlahnya niku mboten tentu. Kadang mboten napa? Nggih, mboten tentu. Mboten nyukupi waktune. Nggih. Kadang waktu dalu niku kadang ketileman. Terus ditutukaken pas waktu selanjutnya niku terus pundi? Ngoten nggih. Yang beat karomah maksudnya. Oh ngoten, pun. Jikalau jenengan sudah riyadhah, riyadhah itu poso nika, sudah selesai dengan hitungan ganjil, maka selanjutnya untuk mengasah, sampean dulu sudah diberikan keringanan dari 183 menjadi 99. Kok sih ra cukup waktu nih? Karena memang tekanan waktu kerja. Ngeten. Kalau jenengan sudah riyadhah, tinggal birriyadhati, tinggal wal azkar, al azkari mirit. Sampeyan wirid pinten terserah, sing penting ganjil. Wis ngoten mawon. Kadang kan waktu nyambut damel iku mboten emut jumlahe ngoten lho Gus, sak melampahi ngoten. Oh ngoten ta, wis sak kersa. Gusti Allah lewat keterangan dik wingi meringankan segala hal apapun terhadap diri manusia, karena Allah tahu, alima, ngerti sapa Gusti Allah kelemahan dari semua hambanya. Pun penak ya? Pol penaki. Nggih pun Pak. Bu ngaten. Mboten napa-napa, sing penting sudah riyadhah mekaten. Lagi?
Sampun cekap? Nggih. Pun Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup suratul Fatihah. Mugia semua ilmu apa yang Allah berikan estu bagi kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita, menjadikan anak keturunan yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.